Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur untuk kehidupan yang masih kami nikmati sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami lewat firman-Mu, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Saudara-saudari bisa membaca sendiri bagian ini. Saya akan membacakan ulang ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak seorang pun yang ingin sakit, susah, atau menderita. Jangankan mengalaminya, bahkan banyak orang juga suka menghindari pembicaraan tentang penderitaan dan bentuk kesusahan hidup lainnya. Ketika Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian dengan cara dibunuh, Petrus dengan spontan mengatakan, "Tuhan, sekiranya Allah akan menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Petrus sama dengan kebanyakan orang termasuk saudara dan saya yang berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi dalam kehidupan orang yang kita kasihi. Petrus adalah murid yang pertama kali mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Menurut pemikiran Petrus, Mesias tidak mungkin menderita, apalagi sampai mati seperti yang Yesus katakan. Allah sanggup menjauhkan hal-hal buruk dari anaknya. Sementara Yesus sadar betul bahwa Mesias harus menderita, menanggung semua hal yang harus ditanggung manusia berdosa. Perkataan Petrus dapat menjadi godaan dan pencobaan bagi Yesus untuk menghindari yang akan dihadapi dan dijalaninya. Jika Yesus menghindari penderitaan, maka Yesus telah masuk dalam jebakan iblis yang mau menggagalkan misi dan tujuan Yesus datang ke dunia, yakni untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu, dengan lantang Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudariku, manusia dan dunia ini berpikir bahwa kedekatan dengan Allah pasti akan menghindarkan kita dari penderitaan dan kesusahan hidup. Makanya, bila kesusahan datang pada kita, kita gampang sekali protes dan menuduh Tuhan tidak adil dan tidak mengasihi kita. Hati-hati, karena kesusahan kita bisa dimanfaatkan iblis untuk meracuni pikiran kita agar kita mudah mempertanyakan dan meragukan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan kita bisa menjadi kecewa, marah, dan berbalik dari Tuhan. Dari kisah Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan syarat-syarat mengikuti Dia, kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita untuk saya dan kita semua. Yesus memberi teladan untuk tetap taat dan setia kepada kehendak Bapa-Nya meskipun harus menderita dan sengsara. Keagungan kasih-Nya justru menjadi sempurna dalam jalan-jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Nya. Yang kedua, menjadi murid Yesus berarti juga harus siap menderita demi kebenaran. Karena itu, siapkan hati untuk menghadapi hal-hal tidak terduga dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus, entah dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun dalam pelayanan kita. Tetap taat dan setia. Tuhan tidak akan meninggalkan kita menghadapi hal-hal sulit sendiri.
Semakin dekat dengan Tuhan bukan jaminan semakin jauh penderitaan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan, maka ada jaminan yang pasti bahwa kita akan semakin kuat, tangguh, dan tetap berbuah atau menjadi berkat. Tuhan memberkati hidup dan pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu dalam Yesus Kristus yang mau menderita bagi kami demi menebus dosa-dosa kami. Teguhkan iman kami agar kami selalu taat dan setia mengikut Tuhan dan melayani-Mu dengan talenta kami masing-masing. Kesusahan dan penderitaan dapat menghadang langkah kami kapan saja. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan kami kekuatan untuk menghadapi dan melewatinya dengan baik. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam.